Lusinan roket Hizbullah kembali menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Beberapa di antaranya dilaporkan menghantam Gunung Meron hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Hujan roket itu pun membuat listrik padam hingga mengakibatkan sejumlah wilayah gelap gulita. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 12 September 2024, situasi tersebut diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukan Hizbullah telah menembakkan roket dari Lebanon Selatan ke Gunung Meron di Al-Jalil Barat. Selain pemadaman listrik dan kebakaran, serangan Hizbullah itu pun diklaim mengakibatkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Seiring dengan laporan tersebut, sebuah helikopter militer Israel mendarat di rumah sakit Rambam di Haifa. Dari helikopter tersebut, sejumlah tentara yang terkapar ditandu dan dipindahkan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah ini dilakukan setelah pesawat IDF menjatuhkan 3 rudal ke sebuah gedung di Jalan Utama Zibdin dekat kota Al-Nabati. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang koresponden mengatakan bahwa beberapa warga sipil terluka ringan dalam serangan IDF tersebut. Warga Palestina nekat menyerang tentara Israel di tepi barat, tepatnya pada Rabu 11 September 2024 pagi. Ia menabrak seorang tentara yang tengah siaga di sebuah halte bus dengan menggunakan truk pengangkut bahan bakar yang ia kemudikan. Akibat aksi serudukan tersebut, Sersan 1 Gary Gideon Hanghal yang berusia 24 tahun terlindas dan tewas di lokasi. Aksi warga Palestina itu pun terekam CCTV dan beredar di media sosial sesaat seusai kejadian. Dalam rekaman CCTV terlihat, tentara Gary Gideon Hanghal dari Batalion Nahsan ke-90 itu siaga di sebuah halte. Namun truk pengangkut bahan bakar yang awalnya berjalan normal, tiba-tiba tancap gas dan mengarahkan kemudi ke posisi Gary. Karena tak sempat menghindar, Gary langsung terlindas di bawah roda dan dinyatakan tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari i24 News, insiden mematikan itu juga telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut IDF, pelaku penabrakan itu diidentifikasi sebagai Hayel Issa Daifullah usia 58 tahun. Ia merupakan warga Rafat dekat Ramallah tepi barat. IDF juga mengaku telah menetralisir Daifullah seusai insiden tersebut. Brigade Al-Quds mengunggah video kompilasi serangan yang diluncurkan militernya dan militan Houthi, Yaman di Telegram pada 8 September 2024. Dalam video itu, sejumlah roket berukuran raksasa dipamerkan. Tak hanya itu, Al-Quds juga menampilkan parade rudal dan drone. Selanjutnya memperlihatkan serangan mematikan Houthi yang menyasar kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang tentara Israel pada Rabu, 11 September 2024. Awalnya, Hizbullah memantau pergerakan sejumlah tentara Israel dari kejauhan. Setelah tentara dari pasukan pertahanan Israel, IDF, itu masuk ke sebuah gedung di Metula, pejuang Hizbullah menembaknya dengan peledak. Akibat serangan tersebut, gedung persembunyian IDF terbakar dan mengeluarkan kepulan asap tebal dari atapnya. Kekalahan IDF itu pun menjadi tontonan pejuang Hizbullah.
Pasukan pendudukan Israel meluncurkan serangan yang menargetkan sebuah kendaraan di dekat Tulkarem, tepi barat pada Rabu 11 September 2024. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan ada 3 warga Palestina yang terbunuh akibat serangan itu. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan bahwa seorang martir hangus terbakar, sementara bagian-bagian tubuh dan sisa-sisa jasad berserakan di seluruh lokasi kebakaran. Dari ketiga martir tersebut, salah satunya merupakan anggota Brigade Al-Quds, yaitu Komandan Nur Shams Imad Aldin Khodir Sehadeh. Dikutip dari Al-Mayadin, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Sementara warga yang melihat jasad korban langsung takbir, sembari mengevakuasi. Hal ini terjadi saat IOF mengepung rumah sakit Al-Isra dan Al-Zakat di Tulkarem. Mereka juga meluncurkan bom asap di pintu masuk Camp Nur Shams sambil terus maju ke Camp Tulkarem dengan bala bantuan militer. Setelah serangan ini, para pemukim Israel diperintahkan untuk tinggal di rumah. Selain itu, diminta mengunci jendela serta pintu mereka setelah ditemukannya lubang di pagar pemukiman Avnei Hevetz. Amerika Serikat menarik mundur 2 kapal induk angkatan lautnya di Timur Tengah. Kapal tersebut sebelumnya digunakan untuk membantu Israel dari serangan musuh. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh seorang pejabat Pentagon. Kapal-kapal tersebut awalnya diperpanjang perempatannya untuk sementara waktu. Perintah ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Austin, yang meminta kapal induk tersebut tetap berada di wilayah tersebut karena USS Abraham Lincoln didorong untuk mencapai wilayah tersebut lebih cepat. Pemerintahan Biden meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di sana untuk membantu mempertahankan Israel dari kemungkinan serangan oleh Iran dan proksinya. Pasalnya, Teheran mengeluarkan ancaman membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Selain itu juga untuk melindungi pasukan Amerika Serikat. Keberadaan kapal-kapal tersebut dinilai menjadi pencegah yang efektif di kawasan tersebut, khususnya bagi Iran. Angkatan Laut Rusia menggelar latihan militer Ocean 2024 pada Selasa 10 September kemarin. Latihan digelar di sejumlah perairan mulai dari Samudra Pasifik, Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, hingga Baltik. Menurut laporan Sputnik, total ada 90.000 tentara yang terlibat Ocean 2024. Selain itu juga melibatkan 7.000 unit senjata, 400 kapal perang, 120 pesawat angkatan laut, dan lain-lain. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tujuan utama latihan ini untuk menguji kesiapan pasukan di wilayah tanggung jawab mereka, termasuk menyelesaikan tantangan operasional non-standar, penggunaan senjata presisi terpadu, serta peralatan canggih dan modern. Tujuan lainnya adalah memperluas kerjasama dengan Angkatan Laut negara mitra untuk menyelesaikan tugas bersama di laut. Di Laut Kaspia misalnya, pasukan berlatih menyerang target musuh tiruan. Armada yang dilibatkan seperti kapal rudal Dagestan, kapal Astrakhan, dan kapal Volgogorsk. Pasukan menghancurkan ranjau terapung dari atas kapal yang mengancam pelayaran sipil. Begitu juga dengan latihan di Laut Mediterania, perairan yang dekat dengan Mesir, Israel, dan Turki. Rencananya Ocean 2024 akan berlangsung hingga Senin 16 September mendatang.
Rudal-rudal Katyusha milik perlawanan Hizbullah mampu menjebol Iron Dome militer Israel. Akibatnya sejumlah pangkalan tentara rezim Zionis rusak parah terkena serangan. Perlawanan di Lebanon terus melanjutkan operasi militer kualitatif menargetkan posisi dan penempatan pasukan pendudukan pada Rabu 11 September 2024. Mereka menargetkan pos pemeriksaan militer di pemukiman dan dengan senjata yang sesuai. Demikian pula, pejuang perlawanan menargetkan markas baru pasukan Divisi 146 di Pangkalan Aberim. Dikutip dari Tribunnews.com, padahal markas tersebut baru dibentuk. Serangan Hizbullah dilakukan dengan roket Katyusha buatan Rusia. Perlawanan Islam juga membom Al-Zawrah dengan tembakan roket Katyusha. Tak berhenti di sana, perlawanan yang didukung Iran itu juga menargetkan posisi tentara pendudukan di situs Al-Abad dengan senjata yang tepat dan langsung menyerangnya. Sementara pendudukan Israel melakukan serangkaian serangan terhadap desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.